Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru Riam Biru, dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan apapun itu untuk memperbesar rumah baru kita ini. Ya, semoga tetap bisa menjadi tempat yang bisa menghibur kawan-kawan semua, sekaligus kita saling bersilaturahmi. Nah, ditemani bawang gorengnya Wiji, kali ini saya mau coba membawakan satu cerita dari Mas Jalal di Pemalang. Mas Jalal menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu kebetulan banget ini tepat di sebelah rumahnya Mas Jalal habis mendapatkan duka gitu ya. Salah satu anggota keluarga, tetangganya Mas Jalal itu meninggal, dan usianya nggak beda jauh sama Mas Jalal, paling beda sekitar 4 atau 5 tahun. Yang menjadi masalah di sini adalah, ya sebenarnya bukan masalah juga sih, cuman tetangganya tersebut, itu namanya Mas Arif, dia meninggalnya itu termasuk yang tidak wajar, karena dia meninggal dengan cara yang seperti itu, dengan cara bergelantungan gitu ya. Dan hal itu kan sempat bikin momok, sempat ya bikin orang itu pada takut, termasuk keluarganya Mas Jalal, karena rumahnya sebelahan dan meninggalnya seperti itu. Banyak isu-isu, banyak omongan-omongan, lah nanti kayak gitu kan, begini begitu gitu ya, nanti gentayangan dan sebagainya. Terutama ini ibunya Mas Jalal kan ngobrol sama tetangga gitu ya, ya ngomonginnya hal semacam itu, ngomongin hal yang horor-horor mengenai tetangganya tersebut yang baru meninggal. Ya bikin serem lah, tentu saja Mas Jalal pun merasakan itu. Bahkan kampungnya Mas Jalal yang biasanya lumayan cukup ramai, setelah kejadian tersebut bener-bener sepi. Kalau malam itu sepi banget. Tapi waktu itu Mas Jalal terpaksa dia itu harus keluar rumah karena ingin mengunjungi salah satu kawannya yang lagi sakit. Jadi udah janjian sama teman-teman yang lain, akhirnya ya mau ndak mau, dan akhirnya ngomong sama bapak sama ibunya, "Pak, Bu, aku keluar dulu ya," katanya. "Mau kemana, Lal?" "Aku mau nengokin si Rido." Rido itu temannya Mas Jalal dan keluarganya itu kenal ya. "Oh, Rido kenapa emangnya?" "Rido udah lagi sakit, Pak, udah sekitar 1 minggu." "Oh ya sudah kalau kayak gitu. Tapi malam-malam begini." "Ya mau kapan lagi, Pak? Ini aku juga sama teman-teman yang lain rame-rame." "Oh ya sudah, hati-hati." "Lal, kamu pulangnya jam berapa?" ditanya sama bapak. "Ya ndak tahu, Pak, mungkin sekitar jam 9 cepet-cepetnya." Waktu itu baru sekitar setengah 8 ya. "Cepet-cepetnya jam 9, nanti ya malam-malamnya paling jam 10, Pak," gitu. "Oh, belum terlalu malam ya. Emang kenapa, Pak?" "Ini Bapak titip martabak ya," kata bapaknya. "Oh, ya sudah, Pak. Iya ya, mau manis atau goreng ya. Intinya kayak gitulah, titip martabak. Bapak manis aja." "Oh ya sudah kalau kayak gitu, Pak. Udah aku pergi dulu ya, Pak ya. Udah sana-sana." Akhirnya Mas Jalal pun berangkat ketemu sama teman-temannya, dan singkat cerita tibalah di rumahnya Mas Rido di sana. Saat ditengok, alhamdulillahnya Rido itu dalam kondisi yang lebih baik. Dia itu udah mulai bisa duduk meskipun ya baunya itu asem gitu ya, karena udah sekitar 1 minggu ndak mandi, badannya itu kurus. Cuman dia itu udah bisa duduk dan udah bisa ketawa-tawa. Ya tentu saja seneng gitu ya. Sampai akhirnya apa? Mas Rido pun nanya, "Lal, aku denger, Lal, katanya, itu tetanggamu katanya begini-begini ya, Lal ya?" "Iya, memang bener, ini juga." Akhirnya ngebahas itu ya. Ini orang di rumah itu juga pada ketakutan, tetangga-tetangga juga ya pada ngomong-ngomongin kayak gitu. "Lal, aku itu beberapa hari, berarti sebelum aku sakit ya, sebelum aku sakit artinya kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu, aku sempat ketemu sama Mas Arif," kata situ. "Oh, kamu ketemu sama Mas Arif?" "Iya, aku ketemu sama Mas Arif. Dia itu tumben-tumbennya," katanya. Biasanya kan Mas Arif itu orangnya, ini ngomongin yang udah nggak ada ya waktu itu ya. Mas Arif itu kan orangnya memang agak sombong, angkuh, nggak mau kenal sama tetangga.
tapi termasuk yang bukan orang yang suka menyapa gitu, nyapa duluan atau disapa aja susah. Apalagi sama orang-orang seperti kita yang usianya itu lebih muda, jadi dianggap sama dia itu masih anak kecil gitu, kata si Ridho. Nah, tumben hari itu, "Dok, Ridho mau kemana?" ditanya kan. Mas Arif, aku mau ke tempatnya Jalal. Waktu itu aku mau ke tempatmu, Lal. "Kenapa Mas?" Gitu. Aku pun begitu bingung kan, kata si Mas Ridho-nya. "Enggak Dok, cuman mau ini aja." "Dok, kapan-kapan jalan yuk," katanya. Kata si Mas Arif begitu. "Hah? Jalan Mas? Jalan kemana?" "Ya kemana aja lah, cari hiburan gitu ya, ngilangin ini pikiran pusing," kata si Mas Arif. "Oh ya boleh Mas," gitu. Nah, kita itu sempat ngobrol di sana sejenak, kata si Mas Ridho-nya. Dan ya kayak gitu ya, namanya aku juga canggung gitu. Mas Arif orang yang biasanya sombong, angkuh. Dulu aku pernah loh, Lal, ya karena sering ngelihat itu kan tetanggamu, jadi tak sapa gitu. "Mas, mau kemana Mas?" Itu cuman begini doang, gak jawab mau kemana atau iya atau apa. Dari situ aku udah gak mau nyapa lagi. Nah, itu obrolan-obrolan seputar itu. Sampai ya kurang lebih memang waktunya dirasa cukup. Mas Jalal juga berusaha keras untuk mikirin martabak, pesanannya Bapak. Jangan sampai lupa, kalau misal lupa Bapak ngambek repot gitu kan, pikirnya Mas Jalal. Oh ya, Mas Jalal ini usianya waktu itu emang udah lumayan cukup, udah gede gitu ya. Dia itu udah bekerja lah intinya. Nah, terus apa? Sampai kurang lebih jam 9 kurang, akhirnya udah pada pamit semua karena Ridho kan juga harus istirahat. "Dok, udah ya, kita balik dulu," kata si salah satu temannya. Akhirnya udah, mereka pun pulang. Mas Jalal pun misah sama teman-temannya. Dia itu beli martabak. Setelah beli martabak langsung pulang. Nah, begitu langsung pulang, pintu udah dikunci. Mas Arif itu dari jauh itu sebenarnya udah kepikiran, ada rasa takut. Mas Arif naik motor ya. Naik motor 2 tak yang masih suaranya tek 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 tek. Ini dari kejauhan, aduh, aku kok tiba-tiba muncul rasa takut gitu. Gimana kalau misal ada Mas Arif atau apa? Untungnya gitu ya, alhamdulillahnya di kondisi kampung yang benar-benar sepi, cuman ada 2 orang, itu pun udah tua. Satunya bapak-bapak, satunya kakek-kakek. Itu lagi nongkrong di salah satu depan rumah lah di situ ya. Itu cuman 2 orang itu doang. Ditanya, "Rif, baru pulang Rif?" katanya. Iya Pak, ini baru pulang." "Hati-hati Rif," dibegituin sama si itu. Enggak Pak, santai aja," kata si Mas Arif ya, jaga gengsi tentunya. Sampai akhirnya pulanglah, sampailah di rumah. Dan alhamdulillahnya yang ngelewatin depannya si rumahnya Mas Arif itu tadi, terus ngelewatin rumahnya di sana. Saat berada di halaman itu bawaannya tuh aku pengen buru-buru cepet masuk ke halaman sana, langsung ketok-ketok gitu kan, motor ditaruh langsung ketok-ketok, tek 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 tek. Pak, manggilnya pun kayak gitu, agak gimana gitu. Karena apa? Bukan tanpa alasan, kata Mas Arif. Dia masuk halaman rumahnya, dia itu nyium bau wangi gitu. Asem kok baunya jadi begini, wanginya tuh wangi melati yang identik dengan orang meninggal. Makanya Mas Arif itu jadi agak lumayan cukup panik, dan dia pun akhirnya melakukan hal tersebut. Ternyata memang bapaknya belum tidur, dibukain. Malam juga ya Arif ya, itu udah sekitar 9:30 karena tadi beli martabak kan lumayan lama nunggunya. "Iya Pak, cuman ini dapat Pak," gitu. "Oh ya udah makasih, sini masuk motornya langsung masukin aja Rif." "Iya Pak tungguin," katanya begitu. "Lah tungguin apa, kayak anak kecil aja," kata si bapak. Akhirnya buruan dibawa masuk motor tadi, masuklah ke dalam sana. Bapak ibunya itu udah tidur, adik-adiknya Mas Arif itu juga udah tidur. Cuma tinggal bapaknya doang, bapak pun cuma makan 1 gitu ya. Ini dimasukin kulkas aja Rif, biar nanti bisa buat besok pagi. Iya Pak. Akhirnya udah, bapaknya pun ngemil tem-tem, terus bapaknya menuju ke kamar mau istirahat. Mas Arif ini masih ngurusin yang namanya itu tadi, martabak. Dia pun ke belakang sana, ke arah kulkas di area dapur, dimasukin ke dalam kulkas. Mas Arif juga mau siap-siap tidur. Dia biasa ke toilet dan sebagainya kayak gitu ya. Saat berada di toilet, Mas Arif itu mendengar ada bunyi-bunyi gerakan di sana. Ada gerusak-gerusuk.
di area luar belakang rumahnya Mas Arif di situ. Kok ada bunyi gerusak-gerusuk kayak gitu, siapa ya? Gerusak-gerusuk kayak gitu. Nah, sementara di belakang sana itu ada macam-macam, ada beberapa barang yang ya kategorinya rongsok, tapi masih dipertahankan oleh ibu. Intinya pokoknya ini jangan sampai dibuang, ini jangan sampai diambil tukang rongsok kayak gitu. Mas Arif kan jadi mikir, ini jangan-jangan itu lagi, tukang rongsok lagi gitu kan, ngambil-ngambil atau apa, jangan-jangan orang. Soalnya suaranya tuh begitu, suaranya lumayan cukup keras, lumayan cukup kencang, dan lumayan cukup mengganggu. Akhirnya Mas Arif kan buru-buru, sengaja nyiramnya itu dikencangin, tapi suara itu nggak hilang. Dipikir lagi, kalau memang itu orang, kan tahu di dalam itu masih ada orang melek. Harusnya kan dia takut minimal. Kok ini masih bunyi-bunyi terus gitu. Akhirnya apa? Mas Arif pun memberanikan diri. Takut sebenarnya iya takut. Cuman ini kan pintu belakang, pintu yang setengah ya. Setengah bawahnya bisa ditutup, atasnya itu bisa dibuka gitu. Jadi bisa dibuka setengah gitu doang. Mas Arif ke sana pelan-pelan. Dia coba ngebuka itu buat nengok itu tuh apa. Akhirnya dibukalah si slot ini, cekrek sambil tetap ditahan. Barangkali ada orang di dalam nanti ngedorong maksa masuk gitu. Dibuka begini, Mas Arif itu ngelihat ada tangan. Ini tumpukan barang-barang. Nah, di balik barang-barang tersebut itu ada tangan begini, satu tangan kanan gitu. Itu ada tangannya siapa? Dibegituin kan sama Mas Arif. Woi, siapa itu gitu kan? Siapa itu ditanya, diem aja, nggak bergerak sedikit pun. Akhirnya apa? Mas Arif coba keluar, tapi dia bawa sesuatu, alat pemukul atau apa ya? Bawa sesuatu, buka pintu yang bawah. Woi, siapa itu? Pas di longok begini, ternyata itu langsung bikin Mas Arif lemes. Salah, bukan Mas Arif ya. Mas Arif itu kan yang meninggal gitu. Ini salah nama ini. Namanya siapa gitu. Pokoknya nanti tak ganti-gantilah namanya gitu. Akhirnya apa si ini tadi Mas Arif ya ganti lagi. Siapa Mas Arif pun nengok begitu kan. Oh, Mas Jalal. Lupa, mohon maaf banget. Lupa nama. Mas Jalal pun akhirnya keluar ke sana dan begitu ngelongok itu ternyata adalah Mas Arif. Mas Arif itu lagi jongkok posisinya. Dia tuh buka baju, nggak tahu bawahnya tuh pakai celana atau enggak. Tangannya tuh begini dan di sininya tuh diikat kayak orang meninggal. Itu diem aja begini matanya. Mohon maaf, mirip dengan kondisi saat dia meninggal. Saat dia masih bergelantungan di atas gitu ya. Kondisinya tuh kayak gitu. Si Mas Jalalnya, ini yang temannya namanya Mas Rido ya. Ini Mas Jalal yang meninggal itu namanya Mas Arif. Oke, tak ingat-ingat lagi, mohon maaf ya kawan-kawan. Nah, si Mas Jalal itu melihat kondisi tadi yang seperti itu. Astagfirullahaladzim, itu kan Arif, itu kan Arif, itu kan Arif. Dia tuh mau pergi gitu, mau pergi dari situ. Gak bisa, rasanya tuh susah banget gitu. Ini kaki tuh kayak udah lemes, udah ini. Tapi berlangsung cuman beberapa detik. Alhamdulillahnya Mas Jalal itu bisa masuk ke dalam rumah. Langsung ditutup, gebrak. Pintu pun nutupnya tuh kenceng banget. Bapaknya belum tidur, keluar kan, ketemu papasan antara di dapur sama ruang tengah. Lal, kenapa Lal gitu? Lal, kenapa? Pak, itu Pak di belakang, Pak di belakang. Di belakang apaan? Di belakang ada Mas Arif Pak katanya. Kamu, kata si bapaknya, kamu macam-macam aja. Itu cuma perasaan. Sumpah Pak, aku ngelihat dia tuh lagi jongkok Pak. Ininya diikat pakai orang mati. Ya memang Arif udah mati, kata bapaknya. Udahlah, nggak usah udah nggak usah dicerita-ceritain, kata si bapak. Kasian, nggak usah dicerita-ceritain. Iya Pak, aku yang cerita ke siapa? Aku kan cuma ngomong ke bapak gitu. Ya udah masuk, kata si bapaknya begitu. Si Mas Jalal pun masuk ke dalam, ngelewatin bapaknya. Bapaknya itu masih berdiri di sana di tengah-tengah, memastikan pintu belakang itu udah dikancing dengan benar gitu ya. Takutnya nanti ada orang masuk atau gimana. Begitu kayak gitu, Mas Arif kan lagi jalan-jalannya tuh santai karena ada bapaknya. Bapaknya malah balik badan dan nyusulin si Mas Jalal. Pak, itu kan bunyi sarungnya, gitu. Mas Jalalnya nengok ke belakang, ternyata itu bapaknya itu nyusul sih Mas Jalal tadi.
Begitu nyusul, langsung menuju ke depan sana, deket ruang tamu di situ. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Enggak apa-apa, kata si bapaknya. Enggak apa-apa. Martabaknya mana? Martabaknya mana, Lal? Martabaknya di kulkas sana Pak. Lal, ambilin, kata si bapak. Enggak mau Pak, aku enggak mau ke belakang lagi ke situ. Emang kenapa Pak? Emang kenapa Pak? Akhirnya bapaknya pun duduk di situ ya. Lal, asem, kata si bapak. Bapak juga ngelihat, katanya. Bapak ngelihat apaan Pak? Diangin-angin, katanya begitu. Jadi si bapaknya Mas Jalal tadi, saat posisinya lagi memastikan itu ya, pintu dikancing, kan ngelihat ke atas itu ada angin-angin. Nah, di angin-angin tersebut, itu ada yang ngelongok begini, gambarannya itu sama, ininya tuh diikat ke atas, kayak orang meninggal, ada pitanya. Bapaknya pun kayak gitu, sumpah, ternyata bener. Iya, tapi kamu jangan bilang-bilang, kata si bapak. Kamu jangan bilang-bilang, Lal, ke ibu, ke adik-adikmu, nanti mereka takut, katanya begitu. Iya Pak, aku nggak bilang-bilang Pak. Yaudah, istirahat. Akhirnya mereka pun istirahat. Tapi si Mas Jalalnya udah terlanjur takut. Pak, tidur di tengah aja sini gimana Pak, kata situ. Emang kenapa? Aku takut Pak tidur sendirian. Ini Mas Jalal dengan usia yang udah sebesar itu, tapi ya rasa takut itu masih ada gitu. Akhirnya minta bapaknya buat tidur di ruang tengah di sana. Tidurlah mereka di ruang tengah situ. Memang nggak langsung tidur, jadi ya mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol. Kok kayak gitu ya Pak ya? Itu beneran Pak gitu. Ya nggak tahu sih yang kayak gitu ya. Si Arifnya kan udah nggak ada, mana mungkin dia bisa bangun lagi. Kalau bisa bangun lagi sih malah syukur gitu. Itu bukan, itu setan, kata si bapak. Iya sih Pak, aku juga setuju itu setan. Ya udah tidur ya, kata si bapak. Ya tidur mereka. Akhirnya bapak ngajakin ngobrol lagi. Mereka baru bisa tidur itu sekitar jam 12 malam. Itu pun nggak nyaman karena apa? Kadang ada semilir angin masuk melalui ventilasi ya, angin-angin di depan rumah masuk ke area belakang sana. Baunya itu bau wangi, bau orang meninggal. Di situ bapaknya tuh sering begitu kan. Mas Jalalnya akhirnya negur, Pak, bau ya Pak ya. Iya, Lal, bau, Lal. Udah, gak usah dibahas gitu. Tapi nanti gitu lagi. Nanti bapaknya yang ngebuka. Iya, Lal, ya. Kok baunya gak hilang-hilang ya? Katanya gak usah dibahas, Pak. Ya iya, cuman ini gak hilang-hilang. Ada lama gitu ya. Mungkin hampir 15-20 menit bau itu sering masuk ke sana. Gak tahu itu bau dari mana kan. Ya orang sudah meninggal udah kan. Udah dibawa ke sana. Paling kalaupun wangi-wangi ya di kuburan. Bukan di rumahnya di situ. Makanya mereka itu bingung. Udahlah tidur. Meskipun perasaannya ndak enak, akhirnya Mas Jalal karena capek juga dia pun tidur. Sampai pagi alhamdulillah itu ndak ada apa-apa. Keesokan paginya sudah. Ini begitu keluar rumah, mulai ibunya si Mas Jalal itu kan pagi-pagi nyapu halaman gitu. Ini ada ngobrol-ngobrol. Ibunya masuk itu laporan, Pak. Katanya semalam ada yang ngelihat Pak, katanya. Ngelihat apaan, kata si bapak. Ada yang ngelihat Arif Pak. Ngelihat Arif di mana? Orang Arif udah meninggal, udah nggak ada. Beneran Pak, itu ibu-ibu tuh pada cerita. Jadi semalam ternyata yang ngalamin itu 2 orang yang nongkrong yang ditemuin sama Mas Jalal. Jadi itu mereka yang lagi ngalamin itu. Nah menurut ibu-ibu yang di depan sana, karena yang cerita itu istrinya. Itu suami saya semalam kan lagi duduk-duduk di situ berdua. Tiba-tiba ada yang datang, nggak tahu datang dari mana, tahu-tahu kayak nongol dari tanaman, dari semak-semak. Itu cuma nongol begitu doang. Ya itu ininya tuh diikat begini, terus bawahnya itu kayak pakai kain kotor, kayak semacam kafan kayak gitu. Cuman bagian atasnya tuh kebuka. Jadi kayak telanjang dada begitu ya. Itu tiba-tiba datang ya itu sampai suami saya itu di sininya tuh lecet gitu gara-gara kena tembok, kena baturan itu. Akhirnya ya kayak gitu cerita. Wah, ini Mas Jalal kan mendengar hal tersebut. Bapaknya juga mendengar. Rasa-rasanya tuh pengen banget cerita. Enggak cuman bapak itu, kami juga melihat. Tapi kok dipikir-pikir lagi nggak tega ya. Nanti kan kalau misal aku nambah cerita, artinya
cerita itu akan makin banyak dan isu itu tuh nggak hilang-hilang. Bahkan kali ini si Mas Jalan pagi-pagi itu ngobrol sama adiknya si Mas Arif, namanya Rudin. Rudin ya datang ke situ, Din ngapain Din gitu. Oh ini Mas lagi habis dari kuburan katanya begitu kan. Mas, Mas, si Masku itu pulang Mas, kata si itu adiknya. Hah, pulang gimana gitu kan. Mas Jalalnya pura-pura ndak tahulah gitu ya. Pulang gimana? Tadi malam kenapa gitu kan. Tapi sampean jangan cerita-cerita ya, kata adiknya kata si Rudin. Sampean jangan cerita-cerita ya. Iya, enggak cerita-cerita, ngapain lah dicerita-ceritain gitu. Tadi malam jam 11 gitu. Jam 11 itu kan artinya aku sama bapak itu lagi tiduran di ruang tengah menjelang tidur ya, kami masih ngobrol. Iya jam 11 malam pintu ada yang ngetok Mas, kata si Mas Rudin ya. Pintu rumah depan. Iya ada yang ngetok Mas. Tok 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 gitu. Ketok terus ada mungkin 10 sampai setengah jam lah, kata si Mas Rudin. Kami semua didengar di dalam itu ya, yang jelas ketakutan. Itu siapa ya? Ditanya siapa itu, ditanya begitu nggak dijawab Mas. Akhirnya apa? Aku disuruh sama bapak, Din buka Din sana. Pak aku takut Pak. Yaudah sama bapak. Ya berarti kasusnya mirip kayak si Mas Jalal sama bapaknya gitu, mengalami semalam itu berdua. Mereka pun ke depan buka pintu, di depan itu si Mas Arif. Pakaiannya tuh yang udah dibungkus-bungkus, kotor gitu ya. Dan ya dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuman berdiri di depan pintu gitu. Akhirnya langsung ditutup lagi pintu, bro. Itu Mas, balik Mas. Baliknya yo, kata si Rudin ya, baliknya Mbok yo, jangan yang seperti itu. Balik itu yang enak kayak pakai baju biasa, yang style gitu, yang keren atau gimana. Pakai bajunya kayak gitu pocongan ya bikin serem ya Mas ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya doain aja gitu kan. Lagian memang Masmu kan meninggalnya begitu caranya. Tentu saja kali ini Mas Jalal itu agak sedikit bijak gitu. Ya tentu saja mungkin banyak makhluk-makhluk di sekitar sini yang berusaha nyerupain seperti itu. Iya Mas ya, tapi ya serem Mas kalau kayak gitu datang terus gimana ya Mas. Udah. Kalian nggak usah takut, kalian nggak usah mikir, yang penting didoain aja si Mas Arifnya. Iya Mas, makasih. Di situ Mas Jalal pengen buru-buru pulang gitu, pengen berbagi cerita, terutama ke bapaknya, nggak mau cerita ke ibunya. Kalau cerita ke ibu, pasti langsung siaran, nyebar gitu ya. Makanya ceritanya tuh ke bapak. Si Mas Jalal pun akhirnya pulang. Begitu pulang masuk ke dalam sama bapaknya. Pak, sini Pak. Mereka pun langsung menuju ke belakang sana, ke area belakang rumah. Sekaligus Mas Jalal mau nunjukin, Pak, semalam itu di sini, Pak, semalam di sini. Akhirnya mereka ke belakang, Pak, sini nih Pak, semalam di sini nih, jongkoknya tuh di sini. Jadi aku pertama ngeliat tangan doang, pas tak tengok, astagfirullahaladzim, ternyata itu si Mas Arif gitu. Oh, bapaknya cuman begitu doang. Kalau bapak mana Pak? Ya ini di sini, di angin-angin ini. Nah ibunya tuh datang ke situ, tumben di belakang katanya. Enggak Bu, ini mau dirapiin, ada yang jatuh, kata si bapak. Oh, udah ibunya pun nggak urusan lagi. Di situ Mas Jalal cerita, Pak, Rudin itu tadi ngasih tahu Pak, dia itu cerita tadi malam kejadian di rumahnya. Mas Arif itu pulang ngetok-ngetok, cuman apa? Bentuknya tuh dibungkus Pak. Pocong maksudnya. Iya Pak, bentuknya itu pocong Pak. Terus gimana ceritanya? Akhirnya diceritakan kan begini gitu. Gimana ya Lal, kata bapak ya Lal. Nanti malam kan itu kayaknya tambah parah Lal. Ini semalam itu baru malam pertama loh Lal. Bapaknya itu pusing. Gimana ya? Terus akhirnya apa? Pak, ngungsi dulu aja yuk ke rumah Simbah, katanya begitu, kata si Mas Jalal. Iya juga ya, ide bagus ya. Yaudah yuk. Akhirnya apa? Ngomong sama ibunya. Bu, kita ngungsi dulu yuk Bu ke rumah Simbah, katanya begitu. Maksudnya ngungsi gimana Pak? Kita sementara tidur di rumahnya Simbah dulu, kata si itu kan. Lah ngapain tidur di rumah Simbah? Ya memang susah sih ya kalau ngomong kayak gitu tiba-tiba tanpa alasan. Emang kenapa? Kenapa pindah di rumahnya Simbah? Emang rumah ini mau direnovasi atau gimana? Emang rumah ini ada setannya atau gimana? Si ibunya tuh bilang begitu. Mas Jalal itu rasa-rasanya iya pengen bilang begitu ya. Tapi
kok nggak tega nunggu bapak aja deh gitu. Jadi gini Bu, gimana Lal gitu ya? Ya terserah bapak gitu. Jadi gini Bu, bapak mau cerita, tapi janji ibu jangan ngomong ke siapa-siapa. Emang cerita apaan Pak? Ya janji dulu kata si bapak. Iya Pak, janji ya nggak ngomong ke siapapun ya. Iya Pak. Jadi tadi malam Jalal itu didatangin Arif gitu. Yang bener Pak gitu. Ibunya tuh langsung teriak panik, yang bener Pak. Iya bener, tadi malam itu Jalal didatengin sama Arif. Bapak juga, akhirnya Mas Jalalnya begitu ya, bapak juga ngelihat Bu, di angin-angin Bu, kata si Mas Jalal yang memperkeruh gitu ya suasana malam, suasana saat itu. Yang bener kalian, beneran Bu. Dan tadi pagi kata si Mas Jalal yang melanjutkan, Rudin itu cerita, katanya Mas Arif itu pulang tadi malam Bu, ngetok-ngetok lama banget, pas dibuka ternyata Mas Arif itu udah pocongan begitu Bu gitu. Ibunya makin panik gitu kan. Iya, terus gimana Pak ini? Makanya kata bapak, ini ya si Mas Jalal yang kata bapak, mending yuk sementara kita nginep dulu di rumah nenek sana, katanya begitu. Oh, terus nanti gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa kata si bapak, sementara beberapa hari sampai agak sedikit reda lah, sampai 7 hari lah katanya, seminggu lah kita nginep di sana kata bapak. Ya sudah Pak. Akhirnya apa? Ibunya pun bergegas beres-beres gitu kan, nyiapin beberapa barang dan sebagainya. Agak siangan sedikit, Mas Jalal kan berangkat bekerja, bapaknya juga sama. Ibunya kan masih di rumah nyiapin nanti sore kita pergi ke rumah nenek. Nah ternyata ya namanya ibu-ibu mungkin ya, nggak semua, tapi kebetulan ibunya Mas Jalal itu yang suka siaran gitu, seorang penyiar. Mbak, aku kayaknya mau ini Mbak, mau pergi dulu, mau nginep di rumah ini, di rumah ibu, katanya di rumah nenek. Loh, kenapa Mbak gitu kan? Akhirnya cerita gitu. Tapi sampean jangan cerita-cerita ya, ya begitu modelnya. Iya, nggak cerita-cerita, kenapa sih emang apaan sih? Kayak nggak biasa aja sama saya cerita itu. Jadi semalam suami saya itu begini, terus si Jalal juga begitu, terus si Rudin juga katanya begini gitu. Wah, masa Mbak? Kok serem banget Mbak? Ya iya, makanya udah tahu suami saya aja tumben-tumbennya loh. Seumur hidup selama saya nikah sama dia, baru kali ini ngajakin nginep di rumah orang tua saya. Padahal dia itu paling nggak betah tinggal di sana gitu. Tapi akhirnya ya begitu, ini kan aneh, berarti artinya serius, kata si ibunya Mas Jalal. Akhirnya hari itu, sore itu, ya sudah, ini berita udah nyebar. Mereka pun pergi. Siap-siap mau pergi, bawa beberapa tas dan sebagainya. Ya saat mau pergi, cerita itu mungkin sampai ke keluarganya si Mas Arif. Keluarganya Mas Arif pun nyamperin ke sana, terutama bapaknya. Pak, Bu, kami minta maaf, katanya begitu. Loh Pak, minta maaf apa Pak? Ya gara-gara mungkin anak saya sampean sekeluarga sampai harus nginep. Itu rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Sampai keluarga yang bersangkutan itu mendengar, rasanya nggak enak banget. Mas Jalal aja malu banget. Itu langsung ngelirik, asem, ini berarti ibu nih yang siaran gitu. Bapaknya juga sama. Itu tuh katanya gitu kan. Tapi akhirnya apa? Ya sudah, iya Pak, enggak kok Pak, bukan masalah itu, ngeles lah, intinya ngeles. Bukan masalah itu Pak, kami memang ada yang mau tak benerin di rumah gitu, padahal enggak tahu apa yang mau direnov. Oh begitu Pak, iya, jadi bukan masalah itu, Bapak jangan berpikir yang gimana-gimana. Maafnya enggak kami terima, soalnya apa Bapak Ibu itu enggak ada salah sama sekali, jadi bukan masalah itu Pak gitu. Oh begitu, syukurlah. Alhamdulillahnya keluarganya si Mas Arif juga mengerti gitu ya, dan akhirnya mereka pun ngungsi ke rumah neneknya di sana. Tinggal selama 1 minggu, si Mas Jalal terutama pernah mengalami 1 kali, padahal udah jauh, masih satu kampung tapi jaraknya sekitar 200-300 meter, lumayan cukup jauh lah. Ternyata jauh itu nggak menjamin Mas Jalal
Ya saat tinggal di rumah neneknya kan sempit di sana ya, rame. Akhirnya apa? Dia kan sering main ke temannya malam-malam dan pulang itu bisa jam 11, bisa jam 12 malam, termasuk ke rumahnya si Rudin yang udah mulai sembuh gitu ya. Ngobrolin lagi si Mas Arif yang seperti itu gimana gini. Ya diceritain semua sama si Mas Jalal. Aku sekarang tidur di rumah nenek begini-begini gara-gara kemarin itu aku ngalamin begini Din gitu. Oh gitu ya, serem juga berarti ya, untung kita jauh kata si Mas Rudin ya. Nah, Mas Jalal pun pulang waktu itu hari kedua atau hari ketiga ya. Ini pulang dari tempatnya si Mas Rudin. Ya santai dengan santainya, dan begitu berada memasuki halaman begini, motor udah belok di depan rumah neneknya, ada yang duduk di teras di situ, ada yang duduk benar-benar duduk, tangannya begini kayak orang kedinginan, tapi itu bukan wujud pocongan, bukan, itu wujudnya Mas Arif. Ininya tuh diikat lagi, ya, sama seperti yang dilihat sama Mas Jalal waktu pertama kali. Itu lagi duduk di sana. Si Mas Jalalnya langsung motor itu dijatuhin. Dia lari keluar dari halaman tersebut, minta warga di situ. Kenapa Lal, kamu lari kenapa? Temenin Wak, temenin aku pulang Wak, temenin aku pulang. Temenin kenapa? Wis pokoknya temenin. Akhirnya ditemenin ke sana. Emang kamu lihat apaan sih Wak? Yes, pokoknya aku ngeliat setan, Pak, kata si Mas Jalal ya. Nggak mau menyebut-nyebut nama Mas Arif lagi, soalnya kasihan sama keluarganya. Aku melihat setan, Pak. Oh, kamu lihat setan aja takut, kata si Uwak tadi. Akhirnya apa? Diantri, makasih ya, Pak. Ya, makasih. Ini, Wak, rokok, Wak. Ambil gitu. Dikasih 2-3 batang, udah. Ya, makasih ya, Lal ya. Jalal pun masuk ke dalam rumah sana. Udah. Nggak diceritakan, nggak diapain, pokoknya aku mau cerita besok pagi aja deh. Akhirnya keesokan paginya tuh diceritakan begitu, dan alhamdulillah untungnya setelah kejadian tersebut Mas Jalal itu nggak mau begadang, nggak mau keluar, maksudnya begadang tetap tapi di rumahku. Jadi teman-temannya itu datang yang ke rumah neneknya di sana. Maksudnya rumahku itu waktu itu di tempat nenek ya. Akhirnya di tempat nenek tersebut, dan selama kurang lebih sekitar 1 minggu berita-berita miring pun itu udah mulai berkurang, udah mulai redup. Alhamdulillahnya Mas Jalal itu udah tidak pernah ketemu lagi. Mas Jalal itu udah tidak pernah digangguin lagi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang lagi ke rumah yang sebelumnya di sana. Pulang ke sana pun agak sedikit malu, karena apa? Rumah tersebut nggak ada yang direnovasi, apapun itu nggak ada gitu. Jadi mereka bingung alasannya gimana. Ya sudah, nggak apa-apa, udah cuek-cuek aja. Toh ternyata bapaknya si Mas Arif, keluarganya itu juga nggak nanyain atau apa. Intinya selesai begitu aja. Itulah satu cerita atau pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Jalal. Mohon maaf salah nama tadi gitu ya, mohon maaf banget. Itu aja, terima kasih Mas Jalal atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga yang udah ninggalin komentar, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli dagangan kami, bawang gorengnya, wijinya, itu juga terima kasih banyak. Ya, mari kita bangun rumah kita yang masih kecil ini, rumah baru kita ini, semoga tetap menjadi tempat yang harmonis ya, tempat yang nyaman, tempat yang ajang kita bersilaturahmi. Itu ya, mari kita bangun bareng-bareng. Terima kasih semuanya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.